Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sukmawati dari kelas 11 OTKP 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pajak daerah. Adapun hal-hal yang akan saya bahas di dalam video ini antara lain, yang pertama, pengertian pajak daerah. Yang kedua, ciri-ciri pajak daerah. Yang ketiga, jenis-jenis pajak daerah. Yang keempat, fungsi pajak daerah. Yang kelima, prinsip pajak daerah. Dan yang keenam, kriteria pajak daerah. Langsung saja kita mulai videonya dari yang pertama. 1. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Contoh dari pajak daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan lainnya. 2. Ciri-ciri pajak daerah. Adapun ciri-ciri dari pajak daerah antara lain, yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai bentuk pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dibungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang, sehingga pajaknya dapat bersifat memaksa. 3. Jenis-jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak provinsi. Pajak provinsi meliputi 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yang kelima, ada pajak rokok. Selanjutnya, nomor 2 ada pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota meliputi 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh ada pajak parkir. Yang kedelapan ada pajak air tanah. Yang kesembilan ada pajak sarang burung walet. Yang kesepuluh ada pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Yang kesebelas ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. 4. Fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi penerimaan. Fungsi ini disebut sebagai fungsi yang sederhana, dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Yang kedua ada fungsi peraturan. Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau reguler. Dalam hal ini, pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 5. Prinsip-prinsip pajak daerah. Prinsip-prinsip pajak daerah dibagi menjadi 4, antara lain. Yang pertama, prinsip keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing,
Sehingga dalam prinsip ini, setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama, dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, ada prinsip kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar penggunaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Yang ketiga, ada prinsip kemudahan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. 6. Kriteria pajak daerah. Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu yang pertama, pemungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketiga, potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Yang keempat, objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Yang kelima, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif impor. Yang keenam, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Yang ketujuh, aspek kemampuan masyarakat. Yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Silahkan di-like dan di-subscribe video saya ini. Sekiranya ada yang ingin disampaikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.